Hello, what is up good people? It's a beautiful day back again with me, Billy Brando. Di video kali ini saya ingin mereview salah satu buku yang cukup fenomenal di Papua. Dan seperti apa itu? Sebelum saya review, jangan lupa untuk like dan share video saya ini sebanyak mungkin, serta menekan tombol subscribe berwarna merah dan juga mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar saya lebih bersemangat membahas tentang sepak bola, tentang sesuatu yang berkaitan dengan Papua. Dan seperti saat ini saya membahas tentang sebuah buku yang fenomenal di Papua saat ini. Bahkan sampai ke luar negeri ada, sampai ke luar negeri. Dan buku ini cukup terjual banyak juga di toko-toko online ya. Seperti apa itu? Saksikan terus video ini. Oke guys, jadi buku ini sudah lama saya ingin mendapatkan buku ini karena saya melihat, saya bertamu di beberapa rumah. Di situ ada dipajang buku ini di lemari buku-buku ya, di beberapa rumah. Dan ada juga termasuk Disa punya bapak ade itu, dia punya buku ini ada, dan dia belajar banyak tentang Papua. Dan saya sebenarnya tertarik. Saya tertarik sekali belajar tentang Papua. Cuman selama ini saya banyak mengeluarkan sebuah statement yang sebenarnya tidak ada dasar, hanya opini pribadi ya. Tapi saya direkomendasikan oleh Bapak Ade ini, kalau boleh baca buku ini biar lebih mantap lah pemahaman tentang Papua. Dan tidak hanya itu, beberapa teman saya juga merekomendasikan buku ini. Dan buku ini sudah sejak 2 tahun lalu kalau tidak salah ya. Saya ingin sekali punya buku ini. Saya coba membeli, harganya sekitar mahal, pokoknya mahal. Tapi memang mahal. Jadi ketika beberapa hari lalu saya bertamu ke salah satu penulis buku ini, ya, penulis utama buku ini yaitu Dr. John Manangsang Wali, dan dia memberikan saya hadiah buku ini dan dia meminta saya untuk tolong memperkenalkan buku ini agar lebih banyak ya. Jadi ini bukunya. So, saya akan review buku ini. Saya akan review seperti apa buku ini, mulai dari tampilan, isi. Saya belum baca sih, ya belum baca. Saya mau baca reviewnya, isi bukunya, tapi kan tidak mungkin baca semua. Jadi buku ini ditulis oleh Dr. John Manangsang Wali, penulis utama ini. Kemudian ada beberapa penulis yang juga memberikan masukan atau turut memberikan ide-ide mereka di buku ini. Salah satu ialah mantan gubernur Papua, kita tahu Pak Barnabas Webu, juga almarhum Bapak Demas Tokoro, ya tahun kemarin kalau tidak salah beliau barusan ya meninggal. Kemudian Pendeta Herman Saud, Master Teologi, beliau adalah Ketua PGGI Wilayah Papua, begitu yang ditulis di buku ini ya. Kemudian sahabat saya staf kepresidenan ya, sekarang dia staf kepresidenan, yaitu Pak Laus Deo Calvin Rumayom ya. Ini ada dulu waktu dia ikut berpartisipasi di buku ini. Dia adalah seorang akademis Uncen, dan saya beberapa kali mendengar beberapa pembicaraan dia di beberapa pertemuan dan sangat membuka wawasan. Dan saya tahu kualitas buku ini ketika dia ada di sini, Pak Laus, kemudian juga John Manangsang ya. Kemudian ada Pak Yoris Raweyai. Kemudian ada Grace Natali, Ketua Umum PSI, partai ya yang warna merah, partai apa, serikat? Saya tidak tahu kepanjangannya. Saya bukan orang ini. Kemudian yang paling ada Mr. Effendi, Top Pegasus Indonesia Riway International. Ini ada di sini. Kemudian Profesor Greg Paul Grain,
pengamat politik. Wow, pengamat politik internasional. Profesor Dr. Kambuaya MBA. Dia adalah pemerhati lingkungan hidup. Kemarin mantan menteri juga ya kalau tidak salah di era Pak SBY. Ada Profesor Dr. Daldiono SP FKUI. Ada Dr. Jaya Surja, ahli DNA ahli DNA. Wow. Saya bisa bayangkan isi buku ini seperti apa. Kemudian ada sahabat saya, Septinos Syorsa, MS. Dia adalah mantan mahasiswa dari Papua yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri yang memenangkan Olimpiade Fisika, guys. Wow, ini buku ini luar biasa, guys. Kemudian ada Mr. Samuel Tabuni. Ya, I know him. Ya, dia Institut Bahasa ya kalau tidak salah. Jadi buku ini adalah Dunia dalam Genggaman Papua. Di belakangnya dijelaskan sedikit, mengulas sedikit saja. Dia sengaja nggak berikan banyak ulasan tentang buku ini biar orang lebih penasaran dan sebetulnya biar orang lebih tertarik. Ada maksud dan tujuan supaya orang memang harus membaca buku ini ya. Kalau dibikin panjang, biasa kan ada panjang ulasan tentang buku ini, tapi ini singkat saja. Di sini cuma dibilang mungkin inilah buku yang paling komprehensif dan paling kolosal mengupas persoalan Papua secara sapu bersih. Wow. Dari segala sudut baik vertikal maupun horizontal. Ya. Sehingga tidak ada satupun elemen yang ketinggalan. Tidak terkecuali tema-tema panas yang selama ini buntu. Ya. Semua dikupas dengan kepala dingin. Nah, gila. Jadi ulasan ini memang benar. Dari ulasan singkat ini ternyata benar beberapa teman saya merekomendasikan saya untuk membaca buku ini. Dan saya terima kasih buat Dr. John Manangsang yang sudah berikan saya 2 buku sih. Tapi yang satu kan saya cari orang untuk. Ada 2 guys. Nanti kalau kalian mau pesan buku ini silakan tinggalkan komentar kalian di video saya. Ya, ada 2. Dan buku ini, saya bahas tentang bentuk fisik buku ya. Buku ini luar biasa. Gila, satu buku ini berat guys. Sangat berat. Jadi komposisi isinya luar biasa. Tapi setahu saya sih, berdasarkan kesaksian, berdasarkan review dari teman-teman, bahwa buku ini tidak cuma berat fisiknya, tapi di dalam ini sangat berat. Artinya gini, kalau ibarat makanan, itu kan ada nasi, ada beberapa lauk. Kalau ini diibaratkan makanan, ini adalah daging semua. Katanya begitu. Makanya jelas ini berat. Kemudian eksklusif sekali ya. Buku ini eksklusif sekali. Ini dicetak emboss, dia muncul ya. Ini sama Papuanya. Ini emboss. Ya, dia muncul. Papuanya juga muncul. Ya. Jadi ini luar biasa bukunya. Saya akan buka. Bagian belakang juga ini ada gambar bola dunia. Ya. Dan ini berat sekali. Lebih berat dari buku-buku termasuk Alkitab dan ya Al-Quran. Maaf, ini bukan membeda-bedakan ini, tapi kalau bentuk fisik ini berat sekali. Ya. Ini dibungkus dengan plastik. Kemudian kalian bisa lihat ada tali pembatas di bukunya. Kalau ada tali pembatas di bukunya ini berarti memang buku ini luar biasa. Ya, so kita akan buka. Jadi, ini masih dibungkus dengan plastik. Kita buka. Oke. Wow, ini luar biasa. Ya, ini hardcover tapi hardcover yang eksklusif ya. Ini saya buka lagi. Oke. Bentar. Oke. Saya buka. Ini berat sekali. Wah. Bahan kertasnya juga bagus, guys. Wah, memang bagus. Isi. Wow.
Saya pikir bahan kertas dari buku ini seperti kertas-kertas buku biasa ya, yang kayak bahan HVS itu. Tapi ini sangat beda guys. Wow, ini menggunakan art paper. Wow. Jadi ada harus buku ini berat ya, tapi bukan, tidak hanya itu, memang dikemas sangat bagus seperti ini karena memang buku ini isinya memang sangat penting, jadi memang harus wow, gila. Saya tidak akan baca banyak. Ini ada tulisan juga dari Pak Baswebu, tulisan tangan yang di ini ada Pak Baswebu, tulisan tangan beliau. Ini sangat eksklusif kalau ada tulisan tangan dari Pak Baswebu. Wow. Saya sangat menghargai dan menyambut baik buku yang ditulis oleh saudaraku Dr. John Manangsang Wali. Wow. Oke, jadi sedikit tentang Dr. John Manangsang. Dr. John Manangsang ini sudah banyak orang kenal, ya, sudah sangat terkenal bahkan saya bilang. Dia sangat terkenal karena dia banyak memberikan kontribusi. Dia juga mengabdi cukup lama di bidang kesehatan. Dia mengabdi di pedalaman, yang dimana di pedalaman itu banyak dokter-dokter Indonesia yang enggan ke sana, yang ogah-ogahan ke sana karena kita tahu medannya seperti apa. Di Bovendigul ya kalau tidak salah Dr. John. Dan kisah hidupnya, kisah pengabdiannya di Papua itu bahkan dibikin sebuah film menceritakan tentang kehidupan. Nanti browsing saja film Dr. John Manangsang Wali. Itu kalian akan nonton. Saya sudah nonton filmnya. Luar biasa. Dan ini gila. Ini sangat wow. Eksklusif art paper guys. Art paper, bukan kertas HVS biasa guys. Ini luar biasa ini. Wow. Ini kayaknya 2 tahun lalu ya ditulis. Tapi saya belum baca. Tapi saya penasaran kenapa buku ini diberikan dunia dalam genggaman Papua. Yang kita tahu saat ini, banyak orang berpendapat bahwa Papua sekarang sedang ya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak mau bicara politik ya. Tapi ini pendapat-pendapat orang Papua itu ya, di situasi seperti ini, mana mungkin dunia dalam genggaman Papua. Tapi buku ini akan mengulas kenapa sehingga dunia itu bisa ada di dalam genggaman Papua. Saya sih sudah pernah dengar ulasan sedikit, tapi kayaknya baca ini lebih akan memberikan saya referensi. Dr. John sudah pernah berbicara tentang kenapa dunia itu bisa ada di dalam genggaman Papua. Makanya baca buku ini. Dia sudah pernah jelaskan di saya, tapi saya mau baca lebih lengkap biar saya diberikan referensi. Wow. Thank you banget buat Dr. John ya. Saya ini bukan endorse ya. Buku ini bukan endorse. Saya tidak tahu apakah buku ini memang sengaja dijual belikan atau gimana. Tapi kalau tidak diperjualbelikan, sayang ya, harus banyak orang yang tahu. Dan memang kalau bilang mahal ya jelas. Ini buku ini eksklusif sekali, isinya juga isinya. Wow. Di bab Bentar saya buka. Oke. Di bab pertama mungkin dia memberikan pandangan umum tentang Papua. Kemudian dia memberikan bahas tentang di bab 2 sejarah terbentuknya Pulau Papua. Kemudian sejarah asal-usul kehidupan orang Papua pada awal mula. Wow. Ini nggak asal nulis ini. Sejarah penemuan dan penguasaan bangsa-bangsa luar terhadap. Gila. Bab 3 ini seru ini. Sejarah penemuan bab 4 maksudnya. Penguasaan bangsa-bangsa luar terhadap Papua. Jadi kenapa sampai Belanda ke sini, kemudian sampai ke Indonesia mengambil alih Papua juga ya. Sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia. Nah, ini sejarah lengkap ini. Kemudian sejarah perjuangan Papua untuk merdeka sebagai negara sendiri. Itu sejarah ada. Jadi asal usul kenapa mereka berjuang. Pada bagian kedua, yaitu Papua 55 tahun dalam bingkai NKRI. Wow, gila.
situasi kondisi umum masyarakat Papua sejak 1 Mei 1963. Kemudian dia bahas tentang kehidupan masyarakat adat Papua saat ini seperti apa. Kemudian perihal kehidupan tiga tungku pemerintah, agama, dan adat itu seperti bagaimana. Perihal infrastruktur, aksesibilitas, dan penataan kota itu gimana. Jadi ada harus Dr. John itu punya peta-peta Papua yang dioret-oret ya. Papua sebagai pulau terbesar nomor 2 di dunia. Kemudian Papua dalam posisi geopolitik global antara peluang dan ancaman. Nah ini. Jadi seperti apa? Ini penting ini. Kekayaan Papua yang menyilaukan mata dunia, ya iya. Papua tanah damai dan sebagai zona netral. Papua di pusat lintasan dunia. Hutan Papua sebagai paru-paru dunia. Papua sebagai penyedia air hidup dan makanan organik. Emas biru dari Laut Papua, mencegah dan mengatasi ancaman kepunahan orang Papua. Papua dalam 1000 hari pertama kehidupan. Pendidikan bagi orang Papua, membangun dan melayani orang Papua menggunakan konsep satu tungku 4 kaki. Ini saya nggak ngerti nih. Kayaknya harus. Yaitu pemerintah, agama, adat, dan unsur lainnya. Kemudian Papua sebagai apa ini? Sebagai Eden, Taman Eden begitulah. Orang Papua sebagai tuan di negeri Eden. Papua gerbang akhir dari fenomena metamorfosis dalam tanda petik. Kemudian epilognya menarik busur ke belakang untuk melesat ke depan. Ya. Di buku ini ada lampiran kronologi peristiwa dari Trikora hingga penyerahan Irian Barat ya pada tahun 1961 ke 63 waktu itu. Dan ucapan terima kasih dan sekilas tentang penulis. Nah, sekilas tentang penulis ini yang wah, ini ada foto-fotonya Dr. John. Dan katanya buku ini ya bisa membuat paradigma kita atau cara berpikir kita untuk melihat Papua itu akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Memang pantas. Saya akan bahas bab per bab, tapi saya tidak akan bahas untuk menghormati karya tulis ini. Saya tidak akan bahas bab 1 secara detail. Jadi mungkin di bab 1 saya sudah baca, besok saya akan ulas. Di bab 1 menceritakan tentang ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan share. Bagikan video ini sebanyak mungkin biar orang banyak tahu ya. Banyak tahu tentang Papua melalui buku ini ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian akan mendapatkan pemberitahuan, dan tentunya akan membuat saya lebih semangat untuk membahas tentang sepak bola, kemudian tentang yang berkaitan dengan Papua dan juga daily vlog saya. Oke.